Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendri Dayat dari kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Agribisnis Hortikultura Bio Farmaka. Di sini saya akan membahas tentang potensi ekspor komoditas kelapa sawit atau CPO di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia adalah negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar dunia. Dari perkebunan Indonesia memiliki komoditas unggulan yaitu kelapa sawit. Hasil olahan dari kelapa sawit ini berupa minyak kelapa sawit, minyak mentah atau yang disebut dengan crude palm oil atau disingkat sebagai CPO. Minyak kelapa sawit merupakan komoditas andalan Indonesia dan penyumbang devisa terbesar bagi negara. Salah satu provinsi terbesar penghasil kelapa sawit atau CPO di Indonesia yaitu adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan provinsi penghasil kelapa sawit yang cukup penting di Indonesia. Menempati urutan luas areal perkebunan ketiga setelah Sumatera Utara dan Riau. Menurut BPS tahun 2019, perkebunan memiliki peranan yang sangat besar bagi perekonomian Sumatera Selatan. Selain sebagai sumber devisa, penyedia lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan lebih dari 1,5 juta keluarga di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan memproyeksikan pertumbuhan luas areal kebun kelapa sawit akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tidak lepas dari peranan kelapa sawit yang sangat besar di tahun-tahun yang akan mendatang, baik dalam negeri, terutama untuk pasar luar negeri atau ekspor. Nah, kemudian sumber daya agribisnis di Provinsi Sumatera Selatan masih sangat mendukung dan melimpah karena masih memiliki banyak lahan potensial yang tersedia yang dapat memacu perluasan areal tanam kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Selain itu, di Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki daya dukung lahan, termasuk iklim secara teknis yang memenuhi persyaratan untuk penanaman dan perkembangan budidaya kelapa sawit. Selain sumber daya lahan dan daya lahan mendukung, potensi SDM juga sangat memadai dan mencukupi. Hal ini dikarenakan banyak sekali tenaga kerja yang bekerja di perusahaan kelapa sawit. Bahkan sampai saat ini masih banyak yang berminat untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit. Dan sudah banyak beberapa masyarakat yang berbudidaya tanaman sawit baik untuk sebagai bibit lalu dijual maupun sampai berbuah baru dijual. Lalu ada GRATIEX, Gerakan 3 Kali Ekspor. GRATIEX di sini adalah salah satu program kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian dan bagian dari program jangka panjang yang diyakini memiliki dampak besar bagi ekonomi nasional. Program GRATIEX ini, Gerakan 3 Kali Ekspor, merupakan kebijakan strategis yang mempengaruhi ekspor komoditas sawit khususnya Sumatera Selatan, yakni dengan cara meningkatkan volume ekspor sawit maupun CPO, itu melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder. Lalu yang kedua, menambah negara mitra dagang ekspor sawit maupun CPO, yaitu dengan melakukan kerjasama dan penyelarasan aturan protokol karantina, baik bilateral maupun multilateral. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan para eksportir baru dengan memfasilitasi pertumbuhnya wirausaha pertanian yang berorientasi pada pasar ekspor atau pasar global. Lalu yang keempat, menambah ragam komoditas ekspor beserta turunannya dengan mendorong ekspor dalam bentuk olahan seperti contohnya sini adalah sawit, olahan itu CPO maupun minyak-minyak lainnya. Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder menggali potensi daerah dan mendorong tumbuhnya investasi. Lalu yang kelima, meningkatkan frekuensi pengiriman melalui percepatan layanan ekspor. Kemudian untuk saat ini, terkait komoditas kelapa sawit baik untuk ekspor maupun dalam negeri, itu masih sering terjadinya fluktuasi harga. Fluktuasi ini disebabkan karena turunnya volume perdagangan dunia terkait permintaan kelapa sawit. Namun di sisi lain, peningkatan produksi dan perluasan area perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya selama kurun waktu 15 tahun terakhir itu mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk peningkatan perkebunan kelapa sawit itu selama 15 tahun terakhir itu meningkat sebesar 588.000 hektar. Kemudian untuk peningkatan produksi kelapa sawit selama 15 tahun terakhir itu meningkat sebesar 2.666,62 ribu ton. Kemudian kondisi lain saat ini yaitu harga komoditas kelapa sawit masih rendah dan mengalami penurunan. Penurunan ini berkisar dengan angka sebesar 766,66 per kilogram dari harga sebelumnya atau pada beberapa hari sebelumnya. Lalu kondisi lain yang dialami saat ini juga yaitu
pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan turunannya sampai batas waktu yang ditentukan. Hal ini dilakukan pemerintah agar pasokan minyak goreng di dalam negeri kembali melimpah dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada profil produk. Dari informasi produk, di sini tanaman kelapa sawit menghasilkan dua jenis produk, yaitu minyak sawit atau minyak mentah (CPO) dan minyak inti sawit atau KPO. Minyak sawit CPO ini diperoleh dari bagian daging atau mesokarp, sedangkan minyak inti sawit KPO diperoleh dari bagian biji atau endosperm. Nah, tanaman kelapa sawit merupakan penghasil minyak paling efisien di antara tanaman penghasil minyak lain. Lalu kelapa sawit ini dapat menghasilkan 4.080 kg minyak sawit dan 456 kg minyak inti sawit dari 1 hektar lahan per tahun. Kemudian, untuk penetapan harga TBS atau tandan buah segar di Provinsi Sumatera Selatan saat ini disepakati dengan harga berkisar 1.870,48 per kilogram untuk buah sawit dari pohon yang berumur 10-20 tahun. Sedangkan untuk pohon berumur 3-9 tahun itu memiliki harga bervariasi mulai dari 1.628,09 per kilogram sampai dengan 1.828,10 per kilogram. Untuk TBS umur 21 tahun sampai 25 tahun memiliki harga mulai dari 1.845,56 per kilogram hingga 1.703,65 per kilogram. Lalu, untuk harga minyak sawit mentah CPO ditetapkan sebesar 8.325,56 per kilogram dan harga inti kelapa sawit atau karnel sebesar 4.668,62 per kilogram. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk usia produktif sawit menghasilkan hasil buah atau produksi yang bagus, berkualitas dan itu produktif itu berkisar dari umur 10 sampai 20 tahun dengan harga 1.870,48 per kilogram. Ini harga paling tinggi ya, karena pada umur 10 sampai 20 tahun itu sawit sangat produktif. Kemudian semakin tua umur sawit yaitu berkisar 21 sampai 25 tahun itu harganya semakin menurun karena kualitasnya juga pasti menurun karena tidak produktif lagi. Lalu negara Indonesia mengekspor CPO ke beberapa negara yaitu India, Cina, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Spanyol, Mesir, Amerika, dan Belanda, Singapura, Italia, dan Myanmar. Dengan rata-rata ekspor CPO Indonesia dari tahun 2009 sampai 2018 yaitu sebesar 7,4 juta ton per tahun. Itu menurut sumber BPS tahun 2019. Nah, kemudian Sumatera Selatan itu menjadi urutan 3 sebagai produsen kelapa sawit terbesar setelah Sumatera Utara dan Riau, yaitu sebesar 8,31 juta ton. Hal ini dibuktikan karena menurut BPS Sumsel, ekspor minyak kelapa sawit dan fraksinya tercatat naik dari periode sebelumnya dengan nilai persentase 66,36%, di mana produksi minyak kelapa sawit Sumatera Selatan mencapai 3,33 juta ton. Selanjutnya di sini adalah penerapan SOP GAP untuk perkebunan kelapa sawit, yaitu melalui teknik budidaya, pengolahan kebun serta panen tandan buah segar atau TBS. Untuk teknik budidaya, penerapan GAP ditinjau dari penerapan GAP ini semuanya ditinjau dari indikator ISPO sebagai acuan penilaian khusus untuk tanaman kelapa sawit yang diterapkan pada beberapa kegiatan. ISPO ini adalah singkatan dari Indonesian Sustainable Palm Oil, yaitu sertifikasi untuk kelapa sawit. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Kemudian penerapan GAP untuk teknis budidaya itu pembukaan lahannya menggunakan teknik secara mekanis dengan bulldozer dan chainsaw tanpa pembakaran. Lalu untuk kegiatan penutupan pola tanam itu berada dalam menerapkan pola tanam monokultur dan menggunakan tanaman penutup tanah seperti tanaman kacang-kacangan untuk memperkaya unsur hara N dari udara. Lalu kegiatan pembuatan lubang tanam menerapkan tentuan jarak tanam umum kelapa sawit yaitu 9x9x9 meter atau segitiga sama sisi, atau biasa disebut di bahasa perkebunan itu mata 5, itu segitiga sama sisi arah utara selatan, sehingga tidak ditemukan pertemuan antara tajuk pelepah pohon kelapa sawit. Kemudian untuk kegiatan penggunaan bibit unggul menerapkan GAP dengan baik dalam kegiatan penggunaan bibit unggul, sehingga penggunaan bibit kelapa sawit sebagai varietas unggul dari produsen yang terakreditasi oleh pemerintah. Lalu untuk pemeliharaan tanaman dan
HPT sesuai petunjuk budaya dengan tindakan mekanis dan kimia secara rutin. Artinya, perkebunan kelapa sawit memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya kegiatan ini. Kegiatan penyulaman dilakukan untuk seragaman tanaman. Kebutuhan bibit untuk penyulaman sudah dipertimbangkan sejak awal. Dari kebutuhan bibit per hektar, dilebihkan beberapa bibit untuk antisipasi penyulaman jika ada tanaman yang rusak atau mati. Sehingga pembagian bibit adalah 142 bibit per hektar. Lalu, kegiatan penyiangan dan rotasi penyiangan dilakukan secara rutin. Sewaktu pemupukan sebagai kegiatan selingan. Lalu, untuk pengelolaan kebun dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan pokok tanaman dan pemangkasan secara periodik, juga saat panen dengan menyisakan 1-2 pelepah di bawah tandan buah. Kegiatan taksasi produksi oleh perusahaan atau perkebunan kelapa sawit itu artinya melakukan taksasi per produksi hanya per 3 bulan. Untuk kegiatan panen, TBS menyiapkan tenaga kerja panen dilengkapi alat panen seperti egrek, dodos ataupun kapak, dan jalan harus bersih. Hal ini penting untuk lancarnya kegiatan panen TBS. Artinya, kegiatan panen ini menerapkan kriteria panen fraksi 2, buah sawit matang 1, dan brondolan 25-50%. Kegiatan panen menerapkan tahapan panen secara berurutan, buah dalam kondisi bersih, dan mengumpulkan brondolan. Lalu jadwal panen itu minggu kedua atau minggu keempat, seleksi, angkut, dan menimbang. Kegiatan pengangkutan hasil melakukan seleksi, penomoran, dan penimbangan sebelum membawa TBS ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Selanjutnya untuk sertifikasi produk dan kebun itu menggunakan ISPO dan RSPO. ISPO di sini yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil. ISPO di sini artinya yaitu suatu kebijakan dari Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global atau pasar dunia, dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan dan menjadikan standar perkebunan kelapa sawit. Saat ini, perkembangan perkebunan kelapa sawit sangat pesat sehingga Indonesia menegaskan keberadaan ISPO dan memiliki standar berkelanjutan dan berkembang menjadi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melawan isu-isu negatif terhadap agroindustri kelapa sawit nasional yaitu dengan mewajibkan pelaku usaha maupun instansi perkebunan untuk membuat ISPO. Penerapan ISPO ini juga dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kinerja produksi dan nilai ekspor bagi suatu negara. Lalu untuk RSPO itu digunakan untuk peningkatan daya saing mutu CPO atau minyak sawit. RSPO di sini adalah organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk minyak kelapa sawit berkelanjutan. ISPO dan RSPO di sini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ekspor minyak kelapa sawit. Manfaat dari ISPO dan RSPO di sini yaitu membantu perusahaan mengidentifikasi kepatuhan hukum. Karena persyaratan dari sertifikasi RSPO atau ISPO yang berisi tentang pemenuhan beberapa peraturan yang sudah ada seperti peraturan lingkungan, pertahanan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, membantu perusahaan mengidentifikasi kepatuhan hukum, di mana dalam jangka panjang konsumen atau pembeli hanya akan membeli produk kelapa sawit atau CPO dari kebun yang tersertifikasi. Lalu yang ketiga, adanya tuntutan tidak terbatas pada pasar internasional, akan tetapi juga pasar nasional. Kemudian, yang selanjutnya itu meningkatkan daya saing perkebunan kelapa sawit, yaitu dengan penerapan pengelolaan sawit yang baik dengan produktivitas yang tinggi. Dan terakhir yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan RSPO dan ISPO sendiri merupakan sertifikasi yang mengembang dan mengimplementasikan minyak sawit yang berkelanjutan. Kemudian ada strategi pemasaran internasional yang diawali dengan menentukan rumusan strategi. Itu yang pertama, pemerintah mencari pasar baru yang lebih kompeten dalam bidang ekspor CPO. Dengan mengadakan kampanye yang positif bahwa CPO Indonesia bukan dihasilkan dari lahan deforestasi. Pencarian pasar baru ini dilakukan untuk mengantisipasi atas turunnya harga CPO dengan cara mengeluarkan kebijakan bebaskan pungutan dan hilirisasi sampai harga komoditas CPO membaik. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan intensitas promosi dan advokasi yang terintegrasi dalam menghadapi kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit atau CPO.
antara lain dapat dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan dalam bentuk grand campaign ke negara-negara konsumen kelapa sawit Indonesia yang bertujuan untuk meluruskan persepsi yang salah terhadap kelapa sawit. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, memenuhi standar produk yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor terhadap produk CPO Indonesia. Di sini Indonesia telah memiliki sistem tersendiri tentang pembangunan kelapa sawit atau olahannya yang sesuai pada prinsip sustainable atau berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yakni Indonesian Sustainable Palm Oil System atau ISPO. Selanjutnya, dari rumusan strategi tadi didapatkan implementasi strategi pemasaran internasional. Yang pertama yaitu optimalisasi jaringan pemasaran, yaitu dengan memperluas dan memperkuat pasar CPO khususnya di negara yang padat penduduk dan membuat produk CPO semakin meningkat. Lalu yang kedua, sebagai salah satu penghasil CPO terbesar, maka perlu menambahkan gudang penampungan di kota atau kabupaten potensial sawit khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Lalu yang ketiga, lebih meningkatkan mutu produk agar bisa bersaing dengan negara eksportir lainnya, khususnya Malaysia yang merupakan kompetitor terberat dan terhebat untuk bidang komoditas ekspor kelapa sawit atau CPO. Lalu yang keempat, melakukan promosi dengan seminar dan bekerjasama dengan semua pihak untuk mencegah adanya isu global warming yang disebabkan oleh bergantinya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan yang kelima, memberikan sertifikasi seperti RSPO dan ISPO untuk meningkatkan daya saing perkebunan kelapa sawit dan mutu produk CPO ekspor. Nah, selanjutnya ada prosedur ekspor. Di sini ada saluran ekspor, yaitu dari petani ke pengumpul, ke perusahaan atau pengelolaan, kemudian ke eksportir dan konsumen atau negara tujuan. Berdasarkan saluran ekspor tersebut didapatkan kriteria atau karakteristik saluran ekspor yang meliputi yang pertama ya saluran 1, itu dari petani ke pengumpul, kemudian ke perusahaan atau pengelolaan, lalu ke eksportir dan ke konsumen atau negara tujuan. Untuk saluran 2 yaitu dari petani ke pengumpul, lalu ke eksportir dan kepada konsumen. Kemudian saluran ketiga itu dari petani ke perusahaan atau pengelolaan, lalu ke eksportir, kemudian ke konsumen atau negara tujuan. Lalu untuk saluran 4 itu dari perusahaan atau pengelolaan itu sendiri, kemudian ke eksportir, lalu ke konsumen. Atau saluran yang terakhir saluran 5 untuk saluran ekspornya yaitu dari perusahaan atau pengelolaan yang juga sebagai eksportir langsung ke konsumen atau ke negara tujuan. Kemudian ada prosedur kepabeanan. Prosedur ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Surveyor terhadap barang ekspor yang berdasarkan petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi, PPN, dan PPNBM atau akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean, reimpor. Pemeriksaan dapat dilakukan di kawasan pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor. Lalu untuk surveyor itu dilakukan terhadap barang ekspor yang seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, penangguhan pembayaran PPN atau PPNBM, dan pengembalian bea masuk serta pembayaran pendahuluan PPN atau PPNBM. Pemeriksaan surveyor dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar kawasan pabean. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu ada pemasukan barang ke kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara dilakukan dengan menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean. Dalam hal pelaksanaan ekspor dilakukan dengan PEB berkala. Atas barang ekspor yang diperiksa surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri dengan CTPS. Dalam hal pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas yaitu LCL atau List Container Load. Seluruh PEB dari barang ekspor dalam peti kemas yang bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan diberitahukan oleh konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor. Nah, langkah-langkah prosedur dalam ekspor CPO itu di sini yang pertama yaitu pemesanan barang oleh calon pembeli atau importir ke pihak penjual atau eksportir di Indonesia, sekaligus menyatakan jenis komoditas yaitu CPO, jumlah yang barang yang harus diimpor dari suatu negara, dan spesifikasi barang dimaksud. Lalu yang kedua, konfirmasi kesiapan eksportir pada importir.
Lalu pembuatan sales kontrak atau surat kesepakatan jual beli. Kemudian pembukaan LC oleh calon pembeli pada bank di negara tempat domisili calon pembeli. Lalu pemberitahuan pembukaan LC kepada eksportir oleh bank di Indonesia yang menjadi jaringan issuing atau opening bank memberitahukan kepada eksportir bahwa LC atas nama eksportir telah dibuka. Lalu pengadaan dan pengepakan barang oleh eksportir. Kemudian pemesanan ruang kapal kepada maskapai pengangkutan. Lalu pengurusan dokumen ekspor, pemeriksaan pabean atas barang diekspor, pemasukan barang ke kawasan pabean, pemuatan barang ke kapal, pengurusan bill of lading, asuransi, invoice, dan dokumen pengapalan lainnya. Lalu, penarikan vessel kepada importir oleh eksportir, pengiriman shipping dokumen kepada opening bank atau principals, pengiriman shipping advice dan copy shipping documents, pengambilan, yaitu opening bank meminta importir untuk menembus shipping advice mengambil kopi shipping documents kepada importir. Dan terakhir yaitu penyerahan barang kepada importir. Nah, selanjutnya untuk peluang perkembangan dan peningkatan komunitas kelapa sawit, yang pertama di sini adanya minyak sawit memiliki potensi dan prospek yang cerah di masa mendatang, yaitu terletak pada keseragaman kegunaan dari minyak sawit, diantaranya sebagai bahan mentah industri pangan dan bahan mentah industri non-pangan. Jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya, prospek tanaman kelapa sawit lebih cerah karena minyak sawit mentah CPO dapat digunakan sebagai bahan baku industri pangan dan non-pangan yang lebih beragam. Bahkan minyak sawit telah dikembangkan sebagai salah satu bahan bakar alternatif atau palm oil atau palm biodiesel. Nah, yang kedua, pengolahan kelapa sawit atau industri pengolahan kelapa sawit yang mengolah tandan buah segar TBS menjadi CPO terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi dan luas areal tanam perkebunan kelapa sawit. Lalu yang ketiga, peluang investasi pada subsektor perkebunan kelapa sawit Sumatera Selatan masih sangat luas dengan areal pengembangan yaitu seluas 1085.282 hektar yang tersebar di 9 kabupaten yaitu Oki, Oku, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Inim, Lahat, Banyuasin, Oku Timur, dan Ogan Ilir. Kemudian permintaan pasar global akan minyak kelapa sawit semakin besar, yaitu dengan produksi minyak kelapa sawit ini pun diperkirakan akan meningkat sebesar 32% menjadi 60 juta ton menjelang tahun 2020 kemarin. Itu berdasarkan sumber dari perusahaan atau PT Sinar Nusantara Sakti tahun 2018. Lalu adanya penawaran ekspor minyak kelapa sawit di berbagai negara juga meningkat. Karena untuk dapat meningkatkan volume dalam produksi minyak kelapa sawit Indonesia dapat dilakukan dengan mengembangkan suatu teknologi produksi CPO atau crude palm oil Indonesia agar suatu produksi minyak kelapa sawit dapat meningkat sehingga volume ekspor juga dapat meningkat. Nah, selanjutnya dalam pengembangan atau peningkatan ekspor komoditas kelapa sawit Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Selatan itu masih banyak mengalami hambatan-hambatan, yaitu jatuhnya harga minyak disebabkan karena rendahnya permintaan pasar global, pengurangan pasokan ke pasar biodiesel, rendahnya harga minyak mentah dunia, dan melimpahnya stok minyak nabati di negara-negara produsen, dan meningkatnya tarif impor atau bea cukai dari negara tujuan ekspor. Dan di sisi lain, muncul perdebatan terkait pola perkembangan perkebunan kelapa sawit yang sering dianggap belum menangani persoalan sosial dan lingkungan dengan baik, seperti kerusakan ekosistem, kerusakan lahan gambut yang menyebabkan pemanasan global atau global warming, punahnya satwa langka karena perubahan fungsi hutan yang menjadi habitat mereka, masalah sosial dengan penduduk sekitar perkebunan, seperti sengketa lahan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi penghambat utama permintaan minyak kelapa sawit dunia. Lalu, dari permasalahan-permasalahan tersebut atau hambatan-hambatan tersebut, didapatkan permasalahan utama saat ini atau hambatan utama yaitu naiknya tarif impor atau tarif bea cukai dari negara importir atau negara tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia. Seperti salah satunya India. Alasan utama negara tujuan ekspor atau negara importir menaikkan bea cukai atau tarif impor dikarenakan adanya politik perdagangan negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, agar bisa melindungi petani oilseed yang sudah mengalami penurunan harga seperti yang terjadi pada negara India. Dan yang ketiga, dari sisi internal negara itu sendiri, seperti India yang berambisi mengembangkan perkebunan sawit sendiri. Dan yang ketiga, berdasarkan kebijakan WTO
atau World Trade Organization untuk negara tersebut. Maka dari itu, langkah pemerintah dalam menanggapi kenaikan biaya masuk CPO Indonesia terhadap negara tujuan ekspor, terutama India, yaitu dengan memanfaatkan Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP untuk mengikat persamaan perlakuan secara tarif oleh India terhadap CPO asal Indonesia. Dalam perundingan RCEP tersebut, Indonesia juga berupaya melobi adanya penurunan biaya masuk terhadap CPO dan turunannya di India. Nah, langkah tersebut dibutuhkan untuk mengurangi beban eksportir Indonesia dalam mengakses pasar. Lalu, di lain sisi, dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit ini juga ada para pelaku usaha ataupun para pelaku usaha perkebunan, pengelola perkebunan itu harus siap menghadapi tantangan dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan yang cukup kompleks, menyangkut masalah energi, ketersediaan lahan, dan masalah lingkungan. Menyangkut isu tentang perkebunan kelapa sawit yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati. Nah, hal ini harus dijawab oleh para pengelola atau harus disiapkan strategi berkelanjutannya oleh para pengelola perkebunan kelapa sawit ataupun para pelaku usaha kelapa sawit dengan tindakan nyata untuk menerapkan pelestarian keanekaragaman hayati secara optimal dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yaitu sejak tahap hulu sampai hilir. Lalu tantangan lain yang harus dihadapi para pelaku usaha kelapa sawit dan CPO hingga saat ini yang berpengaruh negatif terhadap perdagangan CPO khususnya di luar negeri, yaitu yang pertama adalah isu pemanasan global atau global warming dan pengunduran hutan tropis. Dan kemudian dari sisi kondisi perekonomian dan politik internasional juga tidak bisa dilepaskan ataupun dibiarkan dalam pemasaran produk CPO karena dapat mempengaruhi fluktuasi perdagangan CPO internasional. Nah, berdasarkan paparan-paparan materi tentang ekspor sawit di Sumatera Selatan, maka di sini saya akan menyimpulkan yang pertama yaitu bahwa minyak kelapa sawit atau CPO memiliki potensi dan prospek yang cerah sebagai bahan baku atau bahan mentah industri pangan dan non-pangan. Kemudian untuk meningkatkan daya saing berkebunan kelapa sawit dan mutu produk kelapa sawit, maka perlu dilakukan dengan sertifikasi yaitu dengan ISPO dan RSPO. Lalu, hambatan-hambatan dalam pengembangan ekspor kelapa sawit di Sumatera Selatan yaitu jatuhnya harga minyak sawit disebabkan karena rendahnya permintaan pasar global. Lalu adanya pengurangan pasokan ke pasar biodiesel, rendahnya harga minyak mentah dunia, dan melimpahnya stok minyak nabati di negara-negara produsen, serta meningkatnya tarif impor atau tarif bea cukai dari negara tujuan ekspor. Di sini saya menyarankan untuk penerapan sertifikasi ISPO dan RSPO tidak hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan BUMN saja, namun juga dilakukan terhadap petani atau para petani sawit maupun perusahaan swasta lainnya agar dapat memacu peningkatan hasil sawit ekspor yang bermutu dan berdaya saing. Lalu saran kedua yaitu sebaliknya perlu dilakukan seminar atau promosi untuk menanggulangi tentang isu-isu negatif tentang global warming yang disebabkan oleh bergantinya hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Lalu yang ketiga, perlu dilakukan dan diupayakan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan stakeholder atau pemerintah dengan pemerintah daerah untuk mengetahui potensi ekspor khususnya kelapa sawit yang ada di kota atau kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Baik, itu saja materi dari saya, paparan mengenai potensi ekspor kelapa sawit atau CPO di Sumatera Selatan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.